Saya Sevenia Sigiro dengan NIM 11S25006. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dengan modul week 4. Jadi di sini masalah yang ada yang disuruh itu latar belakang studi kasusnya itu yang pertama ada pump air silinder yang dimana pump air ini dipasang di atas gedung asrama untuk memenuhi kebutuhan air penghuninya. Terus setelah itu eh, ada air masuk dan air keluar. Jadi ada pipa inlet yang di mana itu untuk mengisi pump dan outlet untuk menyalurkan ke pengguna yang bekerja bersamaan. Jadi pertanyaannya itu berapa lama pumpnya penuh, berapa lama pumpnya kosong, setelah itu berapa ukuran pump yang tepat untuk kebutuhan asrama. Setelah itu, jadi ada dua persamaan utama yang terjadi yang jadi pondasi simulasi ini. Yang pertama itu eh, untuk volumenya, di mana di sini kita pakai beberapa rumus dan juga untuk hukum Torricelli-nya atau outletnya. Yang dimana semakin tinggi airnya itu semakin besar tekanannya dan semakin deras air keluarnya. Terus setelah itu di sini ada cara kerja simulasinya yang dimana alur kerja program dari inputnya itu sampai hasilnya. Jadi yang pertama itu ada input parameter yang dimana dimasukkan diameter pump, tinggi, debit inlet, ukuran outlet, dan durasi simulasinya. Yang kedua, hitungan fisikanya, program menghitung DH atau DT di setiap langkah waktu menggunakan Torricelli dan neraca massa. Setelah itu untuk menyelesaikan OD atau RK45 di mana itu metode Rungakuta menghitung ketinggian air secara akurat dan dari detik ke detik. Setelah itu ada output visualisasi yang dimana itu menampilkan grafik profil ketinggian, debit, volume, dan rekomendasi ukuran pump optimal. Terus eh, berapa lama P1 dan P2-nya terisi dan kosong. Jadi P1 itu untuk mengisi pump yang dimana kondisinya itu hanya saat inlet aktif dan outlet itu ditutup saat dan outlet itu ditutup atau dinonaktifkan dan pump mulai dari kosong setelah itu dihitung sampai penuh. Yang P2 itu mengosongkan pump yang dimana kondisinya itu hanya outlet aktif yang dimana inlet ditutup atau dinonaktifkan dan saat pump mulai penuh setelah itu hitung waktu sampai kosong. Setelah itu eh, bagaimana ketinggian air berubah dari waktu ke waktu. Jadi semakin semakin tinggi airnya itu makin cepat keluar. Setelah itu kalau makin sedikit airnya itu makin lama mengisi. Terus pada akhirnya dia akan tercapai. Terus di sini ada pengisian dan pengosongan bersamaan. Apa yang akan terjadi kalau inlet sama outletnya itu diaktifkan secara bersamaan. Jadi kalau inlet itu ke outlet itu airnya masuk lebih banyak dari yang keluar, terus pumpnya terus naik, habis itu bisa meluap dan akhirnya airnya itu semakin banyak. Terus kalau inlet itu stabil yang dimana debit masuk sama dengan keluar terus ketinggian stabilnya itu di satu titik tertentu terus kalau outlet ke inlet itu di mana airnya itu keluar lebih banyak terus pumpnya terus turun habis itu bisa kosong dan juga nggak ada air. Setelah itu apa yang akan dilakukan di Streamlit-nya di sini saya akan menunjukkan hasil dari set yang disuruh. Nah, ini merupakan eh, website yang saya buat di mana simulasi sistem water tank airnya
Ini mana analisis yang dilakukan itu adalah waktu pengisian tanknya, kemudian waktu pengosongannya, terus profil ketinggian air terhadap waktunya, pengaruh debit dari inlet dan outletnya, dan penentuan ukuran tank optimalnya. Nah, setelah itu, eh, jadi konfigurasi interaktifnya itu di mana untuk mengatur diameter, tinggi, debit, dan durasi simulasi lewat silinder, atau langsung terlihat hasilnya. Setelah itu, grafik interaktif plot linknya itu untuk melihat nilai detail setiap titik waktunya. Terus ada perbandingan skenario-nya. Habis itu ada analisis ukuran optimal. Setelah itu snapshot 4 titik waktu. Habis itu metrik lengkap KPI. Nah, jadi kesimpulannya itu simulasi sistem pembayaran itu di mana persamaan Torricelli sama neraca itu udah berhasil memodelkan dinamika pump air secara akurat. Habis itu metode OD RK45-nya juga itu ngasih solusi numerik yang stabil dan juga presisi untuk sistem kontinu. Setelah itu sistem mencapai steady state waktu debitnya masuk itu kayak debit keluar dikurang keseimbangan alami atau sampai keseimbangan alami. Ukuran pump optimal bisa ditemukan secara sistematis pakai analisis kombinasi dari kali H. Terus visualisasi interaktif plotnya itu untuk memudahkan pemahaman dinamika sistem yang kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.